إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Ya Rabb kami, karuniakanlah kepada kami daripada istri-istri dan anak-anak kami sebagai permata hati kami. Ya Rabb kami, jadikanlah kami imam, pemimpin orang-orang yang bertakwa. Allahumma amin. Para pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah dimanapun Anda berada, semoga cinta, ridha dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menyertai Anda dimanapun Anda berada. InsyaAllah pendidikan anak dalam Islam pada pagi hari ini akan diangkat topik tentang dasar-dasar kejiwaan yang berpengaruh pada jiwa seorang anak. Bagaimana kita bisa membentuk jiwa anak itu menjadi jiwa yang baik? Apa saja yang perlu dilakukan oleh para orang tua atau para pendidik agar menjadikan jiwa anaknya tumbuh menjadi jiwa yang baik, menjadi jiwa yang positif, yang diharapkan oleh agama Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga oleh manusia pada umumnya. Yang lalu telah dibahas tentang pentingnya menemani anak. Menemani anak kemana-mana sesuai dengan kehidupan anak itu. Menemani anak berjalan-jalan atau juga menemani anak naik kendaraan dan yang lainnya. Maka sekarang kita akan membahas tentang pentingnya menanamkan sifat kompetisi atau berlomba yang positif di antara anak-anak dan kemudian memberikan hadiah kepada yang memenangkan perlombaan itu. Para orang tua, para pendidik perlu sekali menanamkan pada diri anak-anaknya sikap kompetitif. Jadi supaya anak itu berlomba-lomba dalam kebaikan. Berlomba-lomba dalam hal-hal yang positif. Kemudian yang menang diberi hadiah. Dan ini juga dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik dalam bentuk perlombaan yang mengasah otak atau perlombaan yang mengolah badan, yaitu olahraga. Sebagaimana disebutkan di dalam riwayat Bukhari rahimahullahu taala melalui jalan sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Waktu itu sahabat Abdullah ibnu Umar ini ikut kumpul bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat besar lainnya, termasuk ayahnya sendiri sahabat Umar. Kemudian ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan kepada para hadirin yang ada tentang sebuah pohon yang daunnya tidak jatuh. Yang mana pohon itu mirip dengan keadaan seorang muslim. Ketika itu sahabat Ibnu Umar masih kecil, masih ghulam. Beliau ingin jawab karena beliau tahu jawabannya. Nah, di sini kita bisa mengambil faedah bahwa perlu anak kecil pun kadang diajak berlomba. Dengan orang besar tidak masalah. Perlombaan yang mengasah otaknya, kalau istilah kita sekarang ini ya semacam cerdas tangkas atau cerdas cermat di antara anak-anak. Ini penting mengolah otaknya anak dan juga melatih anak itu untuk bersikap berani yang positif. Jadi mungkin kita para orang tua, para pendidik mengambil satu tema misalnya tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Maka para orang tua atau para pendidik menanyakan kepada anak-anak didiknya tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi para orang tua membuat pertanyaan-pertanyaan. Misalnya ditanyakan kepada anak-anak, ayo sekarang kita ada cerdas tangkas atau cerdas cermat di antara anak-anak. Nanti yang menang siapa dapat hadiah. Entah hadiahnya apa ditentukan yang kira-kira cocok buat anak-anak. Lalu mulailah orang tua atau pendidik itu tanya kepada anak-anak, siapa nama nabi kita? Nah, lalu mereka rebutan, Nabi Muhammad, Nabi Muhammad. Ya. Siapa nama ayahnya Nabi Muhammad? Namanya Abdullah, Abdullah. Ya, atau yang bisa jawab apa ngangkat tangan gitu. Kemudian siapa nama kakeknya? Abdul Muthalib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dijadikan oleh Allah sebagai nabi dan rasul usia berapa? Lalu mereka rebutan jawab, saya berapa? 40 tahun. Nah, itu bagus sekali. Sehingga anak itu terlatih untuk diasah otaknya dan juga semakin mengenal nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ketika kita mengangkat tema tentang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula misalnya temanya itu tentang sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Utsman, sahabat Ali dan yang lainnya. Ya ditanyakan kepada mereka siapa nama-nama al-khulafa ar-rasyidun, khulafa ar-rasyidin, ya, yang bisa angkat tangan. Saya Pak Guru, atau saya Pak, atau saya Bu. Ya, siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum dan seterusnya. Jadi para bapak, para ibu, para pendidik, para pengasuh memberikan dulu pelajaran-pelajaran kepada anak itu, lalu kemudian diasah otaknya. Kemudian yang menang nanti mendapatkan hadiah. Ini bagus sekali. Ini cara pengajaran yang sangat bagus. Demikian pula juga mengolah badan atau olahraga, lomba olahraga. Misalnya anak-anak diajak, ayo perlai lomba lari misalnya, yang menang nanti dapat hadiah ini. Atau mungkin juga orang tuanya ikut dengan bapaknya, ayo coba lomba lari sama saya. Atau lomba renang sama saya, kalau ada kolam renang yang islami. Mudah-mudahan di Malang ini akan segera ada kolam renang yang islami, yang tidak campur laki perempuan dan sesuai dengan kaidah syariat Islam. Ini juga dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di depan sana, lalu beliau mengajak 3 sepupunya untuk berlomba di antara mereka, yaitu anak-anak dari paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abbas. Yaitu anaknya bernama Abdullah, Ubaidullah dan Quthair. Jadi ada yang bernama Abdullah ibnu Abbas, Ubaidullah ibnu Abbas dan Quthair ibnu Abbas. 3 anak ini oleh Rasulullah diatur barisannya rapi, lalu Rasulullah berada di depan sana, disuruh lari. Ayo siapa yang cepat, yang paling cepat lari kepadaku. Man sabaqa ilayya falahu kada wa kada. Siapa yang lebih cepat sampainya kepadaku, dia mendapat hadiah ini dan itu. Lalu ketiga anak tadi lari cepat-cepatan sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah sampai kepada Rasulullah, ada yang bergantungan di punggung beliau, ada yang di dada beliau. Lalu beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium mereka dan merangkul mereka semuanya. Nah, ini positif, olahraga untuk melatih kesehatan anak, untuk menguatkan anggota tubuh anak. Jadi ini perlu ditanamkan kepada anak-anak sifat kompetisi, saling berlomba-lomba yang positif. Kemudian yang menang diberikan hadiah. Dan ini perlu dilakukan sekali-kali, mungkin seminggu sekali atau berapa waktu sekali. Sehingga menimbulkan pada jiwa anak itu semangat. Semangat, mereka merasa dihargai. Kemudian juga timbul atau tumbuh pikiran-pikiran mereka. Juga diberi hadiah-hadiah itu sangat baik. Mereka merasa dihargai dengan hadiah-hadiah itu. Sekalian juga adanya kompetisi seperti ini menjadikan anak itu timbul dalam dirinya jiwa kebersamaan. Karena yang namanya perlombaan itu kan bersama-sama. Jadi timbul jiwa kebersamaan. Sehingga anak itu jauh dari sifat egois, sifat ananiah.
ananiyah, egois, mau menangnya sendiri. Dan dengan pemahaman anak-anak tentang jiwa kebersamaan ini, maka anak pun akan lebih paham kehidupan. Jadi lomba ini mengajarkan kepada anak supaya paham kehidupan. Bahwa orang hidup itu ada kalanya sukses, ada kalanya gagal. Demikian pula orang hidup itu ada kalanya dia bisa menjawab, ada kalanya dia tidak bisa menjawab, ada kalanya benar, ada kalanya salah, dan seterusnya. Itulah kehidupan. Jadi ini penting sekali pembahasan kita yang pertama menanamkan sifat kompetisi di antara anak-anak yang positif dan kemudian diberikan hadiah bagi pemenangnya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya pula untuk membentuk jiwa positif anak-anak yaitu memberikan support, memberikan motivasi kepada anak-anak. Jadi para orang tua dan para pendidik ini selalu harus memotivasi anak-anak, mensupport anak-anak, memacu semangat dan keberanian anak-anak. Supaya nanti anak-anak itu tidak timbul menjadi anak yang minder. Supaya dia punya hati yang besar, jiwa yang besar. Seperti kisah tadi itu, ketika sahabat Abdullah ibnu Umar masih kecil, kumpul bersama-sama Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ketika Rasulullah SAW menanyakan suatu masalah, kemudian sahabat ibnu Umar yang kecil ini sebenarnya tahu jawabannya, cuman nggak berani jawab karena sungkan. Sungkan, di sana ada yang lebih tua, ada ayahnya, ada sahabat Abu Bakar, dan ada sahabat yang lain. Setelah selesai pertemuan itu, lalu sang anak ini, Abdullah ibnu Umar yang masih kecil, berkata kepada ayahnya, "Ya abata, waqa'a fi nafsi an-nakhla." Wahai ayah, saya tadi sebenarnya tahu jawabannya. Jawabannya itu adalah pohon kurma. Lalu kata ayahnya, "Ma mana'aka an taqulaha? Lau kunta qultuha kana habba ilayya min kada wa kada." Wahai putraku, kenapa kamu tadi tidak mengatakannya? Kalau sekiranya kamu tadi mengatakannya, itu sangat aku sukai. Nah, ini motivasi. Jadi motivasi kepada anaknya. Kenapa kamu tadi tidak mengatakan, enggak jawab tadi? Kalau seandainya kamu jawab tadi, aku sangat suka sekali kalau kamu jawab. Wah, motivasi. Jadi supaya anaknya enggak minder. Tapi ternyata sang anak ini punya alasan. Kenapa dia tidak menjawab saat itu? Yaitu alasannya anaknya, "Ma mana'ani illa anni lam araka wala Abu Bakar takallamtu ma fakarihtu." Iya. Yang membuatku enggak mau jawab tadi itu, wahai ayah, karena aku tadi lihat ayah dan juga sahabat Abu Bakar enggak berbicara. Maka aku enggak suka mendahului ayah dan juga para sahabat yang lainnya yang lebih tua dari saya. Jadi ini alasannya, alasan yang bisa diterima. Jadi khawatir nanti punya sikap yang kurang sopan. Tapi ayahnya memotivasi, enggak apa-apa itu. Itu tidak ada hubungannya dengan dengan tidak sopan atau sopan, enggak ada. Tapi kamu harus jawab. Kamu tahu jawabannya, kamu jawab, dimotivasi. Jadi itu bukan termasuk adab yang buruk, enggak apa-apa. Ini penting sekali. Dihormati anak-anak, diberi motivasi, diberi support supaya berani menghilangkan sifat minder pada diri anak-anak itu. Demikian pula ada suatu kisah yang sangat menarik yang diriwayatkan oleh Ibnul Mubarak dalam kitabnya, Kitab Az-Zuhud, yaitu melalui jalan sahabat Umar Ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu. Ketika itu sahabat Umar bertanya kepada para sahabat yang ada tentang tafsir daripada surat Al-Baqarah ayat 266. Tafsir surat Al-Baqarah ayat 266. Beliau tanya waktu itu, "Fima tarawna unzilat hadil ayah? Ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatum min nakhilin wa a'nabin ila akhiril ayat." Menurut kalian ayat ini diturunkan tentang masalah apa? Kemudian para sahabat sebagian menjawab, "Allahu a'lam." Allah yang lebih tahu, Allah yang lebih tahu. Sahabat Umar marah ketika dijawab begini. Kata sahabat Umar, "Qulu na'lam aw la na'lam."
Kata sahabat Umar, kalau jawab jangan gitu. Kalau jawab itu, kalau tahu kamu bilang tahu, kalau nggak tahu kamu bilang nggak tahu. Jangan ngambang gitu, jangan bilang Allahu a'lam. Kalau tahu bilang saya tahu, kamu jawab. Kalau nggak tahu bilang nggak tahu, terus terang aja. Lalu sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu waktu itu masih kecil, beliau mengatakan fi nafsi minha syai'un ya Amirul Mukminin. Wahai Amirul Mukminin, dalam diriku ada sesuatu. Sepertinya aku bisa menjawab pertanyaan itu, aku mengetahuinya. Lalu kata sahabat Umar, "Qul ya bena akhi wala tuhaqqir nafsak." Wahai anak saudaraku, maksudnya ini anak muda ya. Wahai anak muda, wahai anak, katakan, jangan kamu meremehkan dirimu. Wahai anak, katakan, jangan kamu meremehkan dirimu. Lalu sahabat Ibnu Abbas pun menjawabnya. Daraba mathalan lil amal, maksudnya itu adalah Allah memberikan perumpamaan tentang amalan. Tentang amalan-amalan kebaikan yang akhirnya menjadi sia-sia karena seseorang melakukan kemaksiatan-kemaksiatan dan tergoda oleh setan. Jadi yang kita ambil di sini bahwasanya sahabat Ibnu Umar mengatakan kepada sahabat Abdullah bin Abbas yang masih kecil, kalau kamu tahu jawabannya, kamu ucapkan. Jangan kamu remehkan dirimu. Jangan menganggap rendah dirimu. Ucapkan, jangan minder. Masya Allah. Jadi ini harus menjadi syiar kita. Menjadi syiar para orang tua, para pendidik. Yaitu mengatakan kepada anak-anaknya, anak-anak didiknya. Katakan, jangan takut, jangan remehkan dirimu, jangan minder. Lakukan, jangan takut, jangan minder. Selama hal itu baik, selama hal itu positif, selama hal itu tidak ada penyimpangan secara syar'i, katakan dan lakukan. Nah ini pengaruhnya pada jiwa anak sangat besar. Sehingga anak tumbuh menjadi anak yang berani mengungkapkan kebenaran. Yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Kemudian juga pujian kepada anak-anak itu perlu juga. Para orang tua, para pendidik itu juga perlu memuji anak. Tentu saja pujian ini pujian yang proporsional. Jadi pujian yang tidak berlebih-lebihan. Pujian yang tepat waktu penyampaiannya. Pujian yang memang cocok seperti itu. Dan pujian yang tidak dikhawatirkan akan membuat anak itu rusak. Pujian yang bisa memotivasi anak itu untuk istiqomah. Ini perlu pujian-pujian seperti ini. Karena memang anak kecil itu suka dengan dipuji. Tentu saja pujian yang telah disebutkan tadi. Sebagaimana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika itu beliau memuji sahabat Abdullah ibnu Umar. Yang mana sahabat Abdullah ibnu Umar waktu itu masih ghulaman syaban, masih anak muda sekali, muda belia. Masih anak muda sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabat Abdullah ibnu Umar ini, "Ni'mar rajuli Abdullah. Laukana yusalli minal lail." Orang yang terbaik adalah Abdullah kalau sekiranya dia salat pada malam hari. Jadi ini pujian kepada sahabat Abdullah bin Umar. Jadi orang yang paling baik itu adalah Abdullah bin Umar kalau seandainya dia itu salat pada waktu malam hari. Ternyata setelah mendengar ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fakana ba'du la yanamu minal laili illa qalila. Setelah mendengar pujian yang seperti ini, beliau kalau malam tidak tidur kecuali sedikit. Jadi beliau tidak ingin menyalahi yang telah diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Abdullah bin Umar, kamu adalah orang terbaik kalau sekiranya kamu salat malam. Maka ini menjadikan motivasi yang luar biasa pada diri sahabat Abdullah bin Umar. Sehingga beliau tidak pernah meninggalkan salat malam. Tiap malam salat malam. Dan tidak tidur kecuali sedikit saja. Jadi pujian-pujian seperti ini sangat perlu. Karena memang dunia anak-anak itu dunia yang suka dengan dipuji, dimotivasi, dibesarkan hatinya. Dihindarkan dari kekerasan-kekerasan yang menjadikannya nanti minder. Dan segala macam jenisnya. Pujian-pujian yang layak, yang tepat, yang tidak berlebih-lebihan, itu akan mendatangkan buah di kemudian hari, cepat ataupun lambat.
Kemudian juga para pendengar yang budiman rahimakumullah dimanapun Anda berada, semoga Allah mencintai, meridhoi dan selalu mencurahkan kasih sayangnya kepada Anda semuanya. Ketika kita para orang tua atau para pendidik sedang berada dengan anak-anak didik kita, maka kita para orang tua ini juga perlu bercanda dengan mereka dan sekaligus kita menjadi kecil seperti mereka. Para orang tua dan para pendidik turun level. Levelnya turun ke levelnya anak-anak sehingga nyambung ketika kumpul dengan mereka. Dan ini juga telah banyak contohnya dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Yang mana para pendidik, para orang tua itu ketika kumpul anak-anak, ya sifatnya bersifat anak-anak supaya nyambung. Mendidik mereka dengan turun level. Dan ini tidak menurunkan derajatnya para orang tua, tidak menurunkan derajatnya para pendidik. Sebagaimana Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala meriwayatkan dari Ummu Khalid. Ummu Khalid bintu Khalid bin Sa'id radhiyallahu ta'ala anha. Ketika itu Ummu Khalid ini masih kecil waktu itu, diajak oleh ayahnya untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika itu bahu Rasulullah tersingkap. Sehingga terlihat stempel kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di punggung beliau. Karena di punggung Rasulullah itu ada stempel kenabian, ada cap kenabian. Anak ini Ummu Khalid yang masih kecil ini, perempuan ini mengetahui stempel kenabian yang ada di punggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dibuat mainan. Dibuat mainan itu oleh anak kecil ini. Ketika dibuat mainan itu, ayahnya marah. Jangan, enggak boleh mainan itu. Ternyata Rasulullah malah mengatakan, "Da'ha, biarkan dia, enggak apa-apa dia buat mainan ini." Nah, jadi di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat memahami jiwa anak kecil. Padahal ayahnya itu ya mungkin khawatir nanti anak ini kurang ajar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah malah membiarkan, enggak apa-apa, biar dibuat mainan oleh dia, enggak apa-apa. Karena memang dia anak masih kecil, dia suka dengan bermain-main yang seperti itu. Kemudian juga di dalam riwayat yang lainnya, riwayat Ibnu Hibban dalam sahihnya, melalui jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercanda dengan cucunya yang bernama Al-Hasan bin Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah bercanda dengan cucunya ini. Bagaimana candanya? Yaitu Rasulullah itu yudli'u lisanahu. Rasulullah itu menjulurkan lidahnya. Jadi bercanda dengan mempermainkan lidah di hadapan sang cucu ini. Menjulurkan lidahnya sehingga kelihatan lidahnya merah itu. Lalu cucunya ini senang sekali. Diajak bercanda dengan mempermainkan lidah itu. Bagaimana kita kadang ya dengan anak kecil kita permainkan lidah kita. Sehingga anak itu kadang tertawa-tawa, senang, merasa lucu, merasa terhibur. Jadi ini juga canda. Jadi para orang tua, para pendidik turun level ke levelnya anak-anak. Supaya bisa nyambung ketika kumpul dengan mereka, menyenangkan mereka, membahagiakan mereka. Karena ketika kita menyenangkan mereka dan membahagiakan mereka, nanti Allah akan menyenangkan kita dan membahagiakan kita. Juga pada suatu ketika pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercanda dengan sahabat Anas bin Malik yang masih kecil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggilnya, "Ya dzal udunain." Wahai anak yang punya dua telinga. Maksudnya ini adalah bercanda. Ya semua orang punya dua telinga. Tapi Rasulullah canda dengan mengatakan seperti itu. Ya dzal udunain, wahai anak yang punya dua telinga. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah pula bercanda dengan Zainab, putrinya Ummu Salamah. Zainab anak kecil, putrinya Ummu Salamah. Ketika itu Rasulullah mencandainya dengan memanggil namanya panggilan yang lembut. Namanya Zainab. Tapi Rasulullah memanggilnya, "Ya Zuwainab, ya Zuwainab, ya Zuwainab." Diulang-ulang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Zuwainab itu artinya tasghir. Jadi panggilan kelembutan. Dipanggil dengan panggilan-panggilan kelembutan untuk anak itu, anak kecil. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah suatu ketika sholat. Ini juga sudah pernah diceritakan. Ketika sedang sholat, ketika beliau sujud, tiba-tiba cucu beliau yang bernama Al-Hasan menunggangi di punggung beliau. Dan beliau tetap sujud, enggak bangun. Kemudian Al-Hasan turun, ganti Al-Husain, cucu yang lainnya. Kemudian Rasulullah tetap sujud, enggak berdiri, enggak bangkit. Sampai kedua cucunya puas, kedua cucunya turun, baru beliau
baru beliau bangkit dari sujudnya. Jadi memang itulah dunia anak-anak. Enggak dimarahi, enggak diapakan. Memang itulah anak-anak. Mereka senang seperti itu. Bahkan setelah selesai sholat, Rasulullah bukan marah kepada Al-Hasan wal Husain ini. Rasulullah merangkul keduanya dan memangku keduanya dalam pangkuannya. Sambil beliau mengatakan, Man ahabbani falyuhibba hadain. Barang siapa yang cinta kepadaku, maka hendaklah dia cinta kepada dua cucuku ini. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga para pendengar yang budiman rahimakumullah, semoga cinta, ridha dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala selalu menyertai Anda semuanya. Perlu juga para orang tua, para pendidik menanamkan atau menumbuhkan sifat percaya diri pada anak. Menanamkan dan menumbuhkan sifat percaya diri pada anak. Agar anak itu menjadi anak yang percaya diri. Thiqah bin nafs. Bagaimana caranya? Ada beberapa cara yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat mengenai menumbuhkan sifat percaya diri ini. Di antaranya untuk menguatkan kemauan anak, menguatkan kemauan anak. Pernah para sahabat dahulu itu mengajarkan kepada anak-anak untuk menyembunyikan rahasia. Jadi disampaikan kepada anak-anak, kamu saya beritahu ini, tapi jangan disampaikan siapa-siapa. Ya, anak begitu kan senang. Jadi anak merasa dilatih untuk dipercaya, sehingga dia pun menjadi anak yang percaya diri. Kamu saya beritahu ini, tapi jangan cerita siapa-siapa. Untuk kamu saja. Dilatih untuk menjaga rahasia. Sehingga anak itu merasa dipercaya, dan dia pun akhirnya merasa percaya diri. Karena dia dipercaya di kemudian hari. Kemudian juga dilatih puasa pada zaman sahabat dulu. Para sahabat dulu biasa melatih anak-anaknya puasa. Anak-anak yang penting pokoknya tidak berbahaya bagi kesehatan mereka, dilatih puasa. Dengan dilatih puasa ini anak merasa senang. Wah, saya kok diperlakukan seperti orang besar. Saya dilatih puasa. Sehingga anak itu merasa senang. Dan di kemudian hari dia pun akan menjadi anak yang percaya diri. Karena dia merasa diberi kepercayaan. Untuk menumbuhkan keinginannya, kemauannya. Demikian pula anak-anak dilatih untuk percaya. Untuk bisa hidup bermasyarakat. Bagaimana caranya? Seperti Rasulullah dan para sahabat tadi mengajak anak-anak untuk ikut kumpul-kumpul di perkumpulan, walaupun di sana juga ada orang-orang besar. Diajak kumpul di sana anak-anak. Sehingga anak-anak merasa dipercaya. Saya dipercaya untuk ikut kumpul di kumpulannya orang-orang yang lebih besar dari saya. Saya diajak untuk kumpul dengan kumpulannya orang-orang yang lebih tua dari saya. Merasa dipercaya. Sehingga timbul pada diri anak di kemudian hari itu sifat percaya diri ketika berhubungan dengan masyarakat. Jadi diajak kumpul. Sehingga anak-anak itu nanti kalau kumpul masyarakat mereka percaya diri, pede ketika kumpul dengan orang banyak. Enggak minder, enggak takut. Juga dibiasakan berbicara sehingga dia menjadi berani di kemudian hari. Kemudian juga diberi kepercayaan tentang ilmunya, ilmiah. Percaya diri dalam masalah-masalah ilmiah. Bagaimana? Misalnya diajarkan kepada dia Al-Quran. Diajarkan kepada dia hafalan. Hafalan, ayo anak-anak. Hafalan. Dan insya Allah nanti di radio ini ya sudah ada rencana ya. Kalau sore, insya Allah tiap-tiap sore itu ada ngaji anak-anak Al-Quran lewat radio ini. Nanti mungkin dari rumah bisa telepon ke sini ngaji. Nanti suaranya langsung masuk radio. Jadi penyiarnya nanti mengajak anak-anak untuk baca surat ini. Lalu silakan nanti siapa telepon. Nah, saya bisa. Ya, jadi untuk melatih anak-anak percaya, dipercaya. Untuk baca Quran, untuk hafalan Quran. Atau baca hadis, untuk hafalan hadis. Sehingga anak-anak itu merasa dipercaya secara ilmiah. Dan di kemudian hari pun dia akan tumbuh sifat percaya diri. Dalam masalah-masalah ilmiah. Yang bersifat ilmu. Jauh daripada kebodohan. Demikian pula menumbuhkan sifat percaya diri pada anak-anak dalam masalah ekonomi. Masalah ekonomi, masalah perdagangan, masalah perniagaan. Bagaimana caranya? Ya dilatih anak-anak itu misalnya untuk beli. Ini kamu saya beri uang sekian, tolong belikan ini. Ya. Ya sudah dia berangkat dia beli.
Sehingga dilatih dia itu untuk punya sifat percaya diri ketika berdagang, ketika berjual beli, ketika mengelola harta, ekonomi, seperti itu. Demikian pula hal ini pernah dilakukan oleh sebagian sahabat yang mewakilkan atau mengajak anak-anaknya untuk latihan jual beli. Untuk latihan jual beli sehingga tumbuh dalam diri anak-anak sifat yakin, percaya diri. Ketika di kemudian hari dia harus melakukan transaksi jual beli atau mengelola perekonomian. Kemudian juga para pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah dimanapun Anda berada, semoga Allah mencintai dan meridhai Anda. Semoga kasih sayang Allah Subhanahu wa taala selalu terlimpah kepada Anda semuanya dimanapun Anda berada. Juga perlu untuk menumbuhkan jiwa positif pada anak, para orang tua, para pendidik memanggil anak-anak dengan panggilan-panggilan yang baik, panggilan-panggilan yang penuh dengan kelemah lembutan. Dipanggil dengan panggilan yang baik yang penuh dengan kelemah lembutan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memanggil sahabat anak kecil dengan ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair, wahai Abu Umair. Itu kalau istilah di kalangan orang Arab itu panggilan kelembutan, wahai Abu Umair. Jadi diberi anak itu gelar-gelar, panggilan-panggilan yang baik-baik, yang menyenangkan dirinya, yang membahagiakan dirinya. Atau juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering manggil anak itu dengan ya ghulam, wahai anak muda, wahai anak kecil. Atau ya bunayya, wahai putraku. Walaupun bukan anaknya enggak masalah, ya, wahai putraku. Panggilan yang lembut. Atau ya bana akhi, wahai anak saudaraku, wahai keponakanku. Walaupun bukan keponakannya enggak masalah. Itu biasa panggilan, jadi orang yang besar manggil anak kecil dengan panggilan seperti itu. Adapun kita di Indonesia ini ya terserah kita panggilan apa saja, yang mana intinya panggilan itu adalah panggilan-panggilan yang baik yang menyenangkan hati anak tersebut. Dengan apalah, wahai anakku, wahai putraku, wahai pahlawanku, wahai si pemberani dan yang lainnya. Sehingga anak itu senang dipanggil dengan panggilan-panggilan yang seperti itu. Kemudian juga para pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah, saya selesaikan masalah ini tinggal sedikit. Kemudian setelah itu kita adakan tanya jawab sebagaimana biasanya. Perlu juga para orang tua itu mengikuti selera anak. Mengikuti selera anak sehingga menjadikan anak itu ridho. Mengikuti selera anak sehingga menjadikan anak itu ridho, menjadikan anak itu puas. Ini penting sekali dan ini juga merupakan menumbuhkan jiwa anak, mempengaruhi jiwa anak menjadi jiwa yang baik di kemudian hari. Para salafus saleh itu sampai-sampai mengatakan tentang anaknya, waktu itu ada seorang tua, orang tua yang dia marah-marah kepada anaknya. Dia marah kepada anaknya. Padahal anaknya masih anak kecil. Kemudian orang tua ini dinasehati oleh temannya yang soleh. Apa kata temannya? Mari kita lihat nasihat yang sangat bagus untuk dipraktekkan para orang tua kepada anak-anaknya. Kata orang soleh itu kepada bapak yang marah-marah kepada anaknya ini, Al-awlad timaru qulubina wa imadu duhurina. Anak-anak itu adalah merupakan buah hati kami dan tiang penyangga punggung-punggung kami. Wa nahnu lahum ardun dalilah wa sama'un dalilah. Kami para orang tua, bagi anak-anak itu kami ibaratnya adalah bumi yang siap untuk diinjak. Dan kami bagi anak-anak menjadi langit yang siap untuk memberi kenaungan kepada mereka. Wa bihim nasulu ala kulli jalilah. Dan demi anak-anak pun kami siap untuk melakukan apa saja, bahkan perang sekalipun, demi membela anak-anak. Fa'idha talabu fa'atihim. Kalau anak-anak meminta sesuatu, beri permintaan mereka. Wa in ghadibu fa'ardihim. Kalau anak-anak itu marah, maka carilah ridho mereka. Jadikan anak-anak itu ridho untuk tidak marah. Fayamnahunaka wuddahum wa yuhibbuka juhdahum. Maka anak-anak nanti akan cinta kepadamu. Akan berupaya untuk memberikan usahanya kepadamu.
wahai para orang tua. Wala takun alihim thaqlan thaqilan. Janganlah kamu menjadi beban yang berat bagi anak-anakmu. Janganlah orang tua menjadi beban yang seakan-akan memberatkan orang anaknya. Fayumillu hayatak. Karena nanti anak-anak akan bosan dengan kehidupan orang tua. Waduh, orang tua saya kok gini. Membosankan akhirnya. Nanti anak-anak bosan dengan orang tuanya. Yang mana kalau anak sudah bosan dengan orang tuanya, wa yawaddu wafatak wa yakrahu kurbak. Kalau anak sudah bosan dengan kehidupan orang tuanya, maka otomatis anak ini ingin supaya orang tuanya segera wafat, kepingin orang tuanya segera mati, karena dianggap orang tuanya menyulitkan. Apalagi juga nanti anak itu tidak suka mendekat orang tuanya, maunya menjauh. Jadi ini kata-kata yang sangat indah. Dan orang tua yang tadi marah-marah kepada anaknya, setelah mendengar nasihat ini, langsung dipanggil anaknya, dia minta maaf, dicium, dipeluk anaknya itu. Kemudian orang soleh yang memberikan nasihat tadi diberikan hadiah yang cukup banyak, karena telah menyadarkan dia akan sikapnya yang keliru kepada anak-anaknya. Jadi penting kita mengikuti keinginan anak. Yang penting pokoknya tidak menyimpang dari syariat. Yang penting adalah positif, tidak mengarah kepada negatif. Menjadikan anak ridho, menjadikan anak senang. Karena kalau kita menyenangkan orang, menyenangkan anak, nanti Allah akan menyenangkan kita. Kita membuat ridho anak, nanti Allah akan ridho kepada kita. Jadi kita siap segala-galanya demi anak kita. Yang penting mereka bahagia, mereka senang, mereka damai, mereka selamat di dunia dan di akhirat. Para orang tua, itu adalah kewajiban kita, itu adalah tugas kita. Bukan memberatkan mereka, bukan memberikan beban mereka, bukan membuat mereka bosan. Karena kalau sudah anak itu tidak senang dengan orang tuanya, nanti repot. Nanti anak itu nggak senang di rumah, senang di luar rumah. Terus di luar rumah nanti. Dan anak kalau sudah sering di luar rumah, nggak senang di rumah, bahaya lagi nanti. Kumpul siapa di luar rumah? Temannya baik atau tidak baik? Tapi coba kalau orang tuanya itu menyenangkan, enak, lembut, halus, merangkul, menyayangi, nanti anak-anak senang dengan orang tuanya, nggak bosan. Jadi kalau sudah bosan nanti payah. Nanti anak itu kepingin orang tuanya segera mati, dianggap ngerepoti aja ini. Nggak mau dekat, ketemu orang tuanya menjauh. Nah, seperti itu. Jadi Islam ini agama yang sangat lengkap. Semuanya telah dijelaskan secara lengkap dan mendetail. Kemudian juga para pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah dimanapun Anda berada, semoga cinta, ridho dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala selalu menyertai Anda dimanapun Anda berada. Untuk menanamkan jiwa positif, menumbuhkan jiwa positif pada anak-anak itu juga perlu pengulangan-pengulangan dalam mendidik. Jadi para orang tua, para pendidik perlu mengulang-ulang. Sesuatu itu diulang-ulang. Karena namanya saja anak. Namanya saja itu anak. Dia gampang lupa, gampang lalai, gampang kurang perhatian. Jadi perlu diingatkan terus. Sampai-sampai penanya malaikat saja itu diangkat, tidak nulis anak. Jadi anak itu enggak ditulis. Tidak tertulis amalan-amalannya, yang kalau berbuat salah enggak ditulis. Kenapa? Karena dia masih kecil. Rufi'al qalam. Jadi pena diangkat dari mereka. Anis sobi hatta yahtalim. Dari anak kecil sampai anak itu balik. Karena apa? Karena anak kecil suka lupa, suka lalai. Jadi perlu diingatkan terus. Diulang-ulang, jangan pernah bosan. Diulang. Nanti insya Allah pengulangan ini di kemudian hari akan membawa hasil. Mari kita lihat satu contoh dan satu faedah besar dari sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang sudah sering dibawakan tentang perintah sholat untuk anak-anak. Tapi mari kita lihat dari sisi lain. Kita lihat dari sudut pandang lain. Yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u 7 sinin. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 sinin." Perintahkan anak-anakmu untuk sholat ketika mereka berusia 7 tahun. Dan pukullah mereka untuk sholat ketika mereka berusia 10 tahun. Ini sudah sering kita bawakan ya. Tapi sekarang kita lihat dari sudut pandang lain.
Kita memerintahkan anak-anak sholat ketika umur 7. Dan baru diperbolehkan mukul anak ketika anak umur 10. Kita lihat sekarang. Rentang waktu antara umur 7 dan umur 10. Kita lihat di sana ada rentang waktu 3 tahun. Berarti apa maksudnya di sini? Berarti di sini ini para orang tua itu selalu mengingatkan anaknya. Selalu memerintahkan anaknya untuk sholat selama 3 tahun. 3 tahun. Perintahkan anakmu sholat. Perintahkan sholat. Perintahkan sholat. Terus selama 3 tahun. 3 tahun berapa kali kita merintahkan anak kita sholat. Nggak bisa dihitung banyaknya. Sampai 3 tahun usia 10. Baru kalau nggak mau sholat dipukul. Subhanallah. Jadi diingatkan terus anak itu. Mari coba kita hitung sekarang. Kalau kita mengingatkan anak itu selama 3 tahun mengingatkan sholat. Sholat itu 1 hari kan 5 kali. Berarti ketika anak usia 7 tahun, para orang tua, para pendidik mengingatkan anaknya untuk sholat 5 kali sehari. 5 kali sehari. 1 tahun ada 365 hari. Berarti 5 dikali 365. Ya. Kemudian dikali 3 tahun, berarti dikali lagi 3. Maka ketemunya nanti 5 dikali 365 dikali 3. Ketemunya nanti adalah 5.475 kali. Allahu Akbar. Jadi kita itu mengulang-ulang mengingatkan anak sampai 5.475 kali. Jadi para orang tua mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang-orang yang sabar mengingatkan anak terus. Karena tugas kita akan menyelamatkan anak. Allah berfirman di dalam surat Thaha ayat 132, "Wa'mur ahlaka bis-shalati wastabir 'alaiha." Dan perintahkan kepada keluargamu untuk sholat dan supaya kamu sabar atasnya. Yakni sabar atas memerintahkan mereka sholat, sabar. Jadi 3 tahun berturut-turut sabar, perintah diulang-ulang terus. Jadi namanya anak itu memang selalu diulang-ulang. Ini salah satu contoh saja masalah sholat. Jadi perlu dibiasakan, dilatih, diulang-ulang, dibiasakan, dilatih, diulang-ulang. Hal-hal yang positif sehingga hal itu menjadi kebiasaannya. Sebagaimana ada ucapan yang sangat indah dan ini merupakan bimbingan yang sangat bagus dari para orang tua untuk anak-anaknya yang diucapkan oleh seorang sahabat yang agung, sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, "Awwidu auladakum al-khair fa innal khaira 'ada." Biasakan anak-anakmu itu untuk melakukan kebaikan karena sungguhnya kebaikan itu nanti akan menjadi kebiasaannya. Jadi kita dibiasakan berbuat baik, dibiasakan berbuat baik, dibiasakan berbuat baik. Nah, nanti akhirnya kebaikan itu menjadi kebiasaan dia. Sudah biasa selalu berbuat baik di kemudian hari. Kemudian juga para pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah dimanapun Anda berada, semoga cinta, ridho dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala selalu menyertai Anda dimanapun Anda berada. Tentu saja ketika mendidik anak ini perlu bertahap pelan-pelan. Mari kita lihat hadis yang tadi. Itu tahapan-tahapannya. Tahapan yang sangat indah. Muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u 7 sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 sinin. Perintahkan anak-anakmu itu untuk sholat ketika usia 7 tahun dan pukul mereka atas sholat ketika usia 10 tahun. Di sini kita lihat ada 3 tahapan untuk pendidikan anak ketika kita berinteraksi dengan anak. Tahapan-tahapannya. Apa tahapannya? Tahapan yang pertama di sini usia 7 tahun ke bawah. Jadi 7 tahun ke bawah anak ini hanya menyaksikan saja. Ini tahapan menyaksikan. Anak itu menyaksikan, mengamati, memperhatikan. Anak itu melihat orang tuanya sholat, melihat orang tuanya bagaimana sikapnya ketika di rumah. Terus direkam oleh anak. Itu usia 7 ke bawah. Kemudian tahapan yang kedua adalah tahapan diperintahkan anak-anak itu. Diperintah. Ini ketika usia 7 sampai 10 diperintah.
Ayo kamu sholat, ayo kerjakan ini antara usia 7 sampai usia 10. Dan itu usia yang paling baik untuk mendidik anak. Kemudian tahapan yang ketiga, yaitu mulai usia 10 tahun, baru di sini boleh untuk mukul anak. Pukulan yang mendidik, pukulan yang penuh cinta dan kasih sayang, dan pukulan yang tidak melukai, menimbulkan bekas luka, dan semisalnya. Tahapan-tahapan. Jadi memang ini ya pendidikan dalam Islam yang luar biasa. Anak ketika umur 7, 8 itu ketika dibiasakan sholat, itu insya Allah nanti di kemudian hari sholat menjadi kebiasaannya. Ketika anak itu kita perintahkan sholat mungkin pertama kali, dia menyangka bahwa sholat itu seumur cuma sekali. Pahamnya dia gitu. Kemudian lama-lama dia akan menyangka, oh ternyata sholat itu bukan seumur sekali, tapi sehari sekali. Kemudian berikutnya lagi, tahapan berikutnya dia akan menyangka, oh ternyata sholat bukan sehari sekali, tapi sehari 2 kali, pagi dan sore. Sampai akhirnya umur 10 dia sudah paham bahwa sholat itu adalah 5 kali sehari. Subuh, dhuhur, asar, maghrib, dan isya. Kemudian yang terakhir, para pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah dimanapun Anda berada, semoga cinta, ridho dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu menimbulkan pada diri anak itu diberi at-targhib wa tarhib, diberi iming-imingan dan diberi ditakut-takuti. Ini perlu. Jadi anak diberi iming-imingan dan juga ditakut-takuti. Ini perlu. Seperti apa misalnya? Seperti misalnya ya, contoh yang paling gampang aja. Anak itu diajarkan tauhid. Tauhid. Tentang pentingnya tauhid. La ilaha illallah. Mengesahkan Allah. Kamu kalau nanti mengesahkan Allah, kamu akan hidup ini bahagia. Hidupmu akan mendapat ridha Allah. Akan senang. Kamu akan masuk ke dalam syurga. Kamu akan mendapat ketentraman. Terus. Ini namanya at-targhib. Yaitu diiming-iming, dimotivasi. Kemudian kebalikannya juga perlu ditarhib, ditakut-takuti. Nanti kalau kamu syirik menyekutukan Allah, dampaknya nanti Allah akan murka kepadamu, hidupmu enggak akan bahagia, bahkan kamu nanti akan masuk neraka, dan seterusnya. Ini perlu juga kepada anak-anak. Nanti akan direkam oleh akal mereka, dan di kemudian hari mereka insya Allah akan mengamalkan apa yang telah kita tanamkan pada waktu kecilnya itu. Kemudian juga misalnya diberi anak itu motivasi untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Birrul walidain. Bagaimana keutamaan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Apa keuntungan mereka kalau berbakti kepada kedua orang tuanya, terus diceritakan. Demikian pula ditakut-takuti. Takut-takuti bagaimana hukuman orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Apa yang mereka dapatkan. Betapa kehidupan mereka itu tidak akan bahagia. Dan seterusnya. Jadi cara ini adalah cara yang bagus juga kepada anak-anak, yaitu cara at-targhib wa tarhib, memberikan iming-imingan dan memberikan ketakut-takutan. Itu juga tentang surga, tentang neraka dan yang lain. Tapi bukan ditakut-takut sampai anak menjadi ketakutan, menjadi minder, bukan. Tapi ini motivasi supaya dia berbuat baik, supaya dia meninggalkan perbuatan yang buruk. Ya, mungkin ini materi kita pada pagi hari ini yang sangat panjang, sampai hampir 1 jam. Mungkin ada pertanyaan yang sudah masuk, ya kita jawab dulu sampai jam 11 nanti insyaAllah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian tadi telah dijelaskan dan dipaparkan dengan sedemikian jelas oleh Ustaz tentang bagaimana kita mengasah jiwa dan mental anak sehingga mereka menjadi generasi yang robbani, yang kita harapkan sesuai dengan keinginan agama Islam. Silakan bagi para pendengar setia yang memiliki pertanyaan dikirimkan melalui SMS 081 233 053 687. Dan tentunya kami akan menjawab yang sesuai dengan tema kali ini. Ada pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum Ustaz. Jikalau lomba tilawah Al-Quran Ada yang boleh dan ada yang enggak boleh. Apakah pernah dilakukan pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi mengenai lomba ya, musabaqah tilawatil Quran, boleh apa tidak? Nah itu boleh itu. Boleh sekali. Itu di mana-mana seluruh dunia juga ada. Di negara Arab ada, di mana-mana ada. Yang mana tujuan daripada musabaqah tilawatil Quran ini untuk memotivasi. Memotivasi seseorang supaya dia semangat dalam baca Quran, dalam memperindah bacaan Quran, dalam menghafal Quran, dalam mendalami makna Al-Quran boleh. Jadi boleh ya, yang penting tujuannya itu bukan duniawi. Tujuannya ini positif, tujuannya adalah baik. Apalagi di kalangan anak-anak. Jadi di mana-mana itu ada. Dan para ulama semuanya tidak ada yang melarang masalah ini. Tentu saja tata cara mengadakannya itu diupayakan yang syar'i, tidak ada penimbangan-penimbangan syar'i karena mereka membawa nama besar Al-Qur'an, maka hidup mereka pun diusahakan juga sesuai dengan tata cara kehidupan Al-Qur'an begitu. Jadi lomba tilawah Quran itu tidak apa-apa, boleh itu motivasi ya, motivasi supaya orang menghafal Quran, baca Quran dengan baik, memahami Quran dan yang lainnya. Jadi boleh itu dilakukan dan tidak ada ulama yang melarangnya. Kecuali kalau dalam penyelenggaraan itu ada penyimpangan-penyimpangan yang syar'i. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz yang sangat dicintai karena Allah, yang saya cintai karena Allah, saya mempunyai adik keponakan yang sangat pemalu. Kalau ada tamu suka sembunyi dan selalu diam kalau ditanya orang. Kedua orang tuanya sangat sibuk dengan pekerjaan dan saya yang mengurusnya. Mohon nasihat Ustaz, terima kasih. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahabbakalladzi ahbabtani fi. Semoga Allah mencintai Anda sebagaimana Anda mencintai saya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau ini punya adik keponakan yang sangat pemalu. Kalau ada tamu sembunyi, diam aja kalau ditanya orang. Sementara orang tuanya cenderung sibuk dengan pekerjaannya. Bagaimana caranya? Ya di sini dicari dulu sebabnya. Kenapa dia kok sampai seperti itu? Mungkin dulu-dulu kurang dibesarkan hatinya, kurang diperhatikan, kurang dibiasakan untuk memberanikan diri berbicara dan yang lainnya. Kalau memang sebabnya begitu, maka Anda mulai dari sekarang untuk membesarkan hatinya, memotivasinya agar berani berbicara di depan orang. Kemudian juga dan dilatih untuk misalnya di depan orang kita coba tanya kepada dia untuk dia menjawabnya. Dan ini tentu butuh tahap-tahapan sehingga anak itu menjadi anak yang berani, mindernya hilang. Jadi penting sekali ya. Jadi dari pihak Anda sendiri, pendidik ini mendidik keponakannya, bagaimana dihilangkan sifat malunya dengan membiasakan diri kepada dia untuk berani berbicara. Diajak ketemu orang. Nah, mungkin pertamanya malu biasa. Nanti kedua, ketiga, keempat lama-lama tidak menjadi pemalu lagi. Yang penting dari kita adalah upaya-upaya, kemudian juga sekaligus doa kepada Allah Subhanahu wa taala karena doa itu juga mempunyai kekuatan. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau tanya tentang bayi tabung. Apakah itu baik atau tidak? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mengenai bayi tabung itu telah dijelaskan oleh para ulama. Bayi tabung itu ada banyak macam-macamnya. Tapi yang diperbolehkan secara syar'i cuman satu. Jadi macamnya itu banyak. Yang diperbolehkan secara syar'i cuman satu. Apa itu? Yaitu sperma dari suami, ovum dari istri. Suami istri yang sah. Kemudian rahim yang dipakai adalah rahim istri tersebut. Jadi mungkin pembuahannya di luar, tapi kemudian dimasukkan ke dalam rahim istrinya ini. Tidak apa-apa, ini boleh. Adapun cara-cara yang lainnya, sperma milik suami, sementara ovum milik wanita lain. Nah, ini tidak boleh. Atau ovum milik istri, spermanya dari milik laki-laki lain. Nah, ini tidak boleh, nanti anaknya tidak jelas, anaknya siapa. Atau mungkin ovum dan sperma dari suami istri, tapi pinjam rahimnya orang lain. Nah, ini juga nggak boleh. Jadi banyak ya, caranya itu banyak macam-macam, cuman yang diperbolehkan hanya satu. Sperma dan ovum dari suami istri yang sah. Dan rahim yang dipakai juga rahimnya istri tersebut yang sah itu. Sehingga jelas nasab anaknya.
Karena dulu pernah terjadi di Amerika itu seorang nenek melahirkan cucunya. Karena dia punya anak perempuannya itu nggak bisa mengandung, entah rahimnya ada kelainan atau yang lainnya. Lalu anak perempuannya itu diambil ovumnya, kemudian juga suaminya, diambil spermanya, diadakan pembuahan, lalu dipinjam rahim neneknya. Sehingga yang hamil neneknya. Sehingga nenek ini melahirkan cucunya sendiri. Jadi yang lahir itu cucunya. Nah, itu nanti bingung nanti nasabnya. Bagaimana nasabnya anak tersebut? Assalamualaikum Ustadz. Bila anak-anak dididik untuk hidup bermasyarakat, lalu bagaimana jika lingkungan rumah kami adalah lingkungan orang-orang awam, belum berjilbab dan seterusnya? Jazakumullah khairan katsiran. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi kan supaya anak-anak itu dilatih hidup bermasyarakat. Bagaimana kalau lingkungan masyarakatnya enggak islami, orang awam? Loh, itu enggak apa-apa. Jadi belajar itu bukan dari yang baik, dari yang buruk. Yang baik dipelajari untuk diamalkan, yang buruk dipelajari untuk ditinggalkan. Jadi masalah ini perlu bimbingan orang tua. Jadi diberi bimbingan anak-anak itu bahwa ini enggak berjilbab ini menurut syariat ini dilarang. Jadi nanti wahai anakku, kamu jangan meniru seperti mereka. Itu yang buruk dari mereka dan kamu tinggalkan. Ini yang baik dari mereka kamu kerjakan. Nah, jadi kehidupan ini pelajaran semuanya. Yang baik pelajaran, yang buruk pelajaran. Yang baik untuk diamalkan, yang buruk untuk dihindarkan. Jadi perlu bimbingan orang tua itu. Kalau di TV itu ada istilah BO, bimbingan orang tua. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz yang dicintai Allah SWT, saya punya keponakan perempuan 3 tahun, suka bicara kasar pada kakaknya dan menyanyi lagu pada kakeknya dan menyanyi lagu orang-orang dewasa atau cinta-cinta. Ini bagaimana? Terima kasih. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini dari Mbak Uki ya. Ahabbakalladzi ahbabtani fi. Semoga Allah mencintai Anda juga. Jadi beliau punya keponakan perempuan usia 3 tahun. Tapi suka bicara kasar pada kakeknya. Suka nyanyi lagu orang dewasa. Lagu cinta, lagu ini, lagu itu. Macam-macam ya. Seperti anak sekarang lah. Kecil-kecil lagunya lagu-lagu orang dewasa. Lagu-lagu pacaran dan yang lainnya. Terus bagaimana solusinya? Pertama-tama ya kita menyadari ya. Dia usia 3 tahun. 3 tahun itu memang tidak ngerti apa-apa. Terus terang saja. 3 tahun itu masih belum ngerti apa-apa. Dibilangnya masih belum nyambung umur 3 tahun itu. Karena memang ya dia belum ngerti. Hanya tugas kita hanya untuk mengarahkan aja pelan-pelan. Soal dia ngikuti nggak masalah. Karena memang dia umur 3 tahun nggak ngerti apa-apa. Maka dari itu Rasulullah sholat aja mulai disuruh umur 7. Jadi di bawah 7 berarti masih sulit untuk diajak, diperintah dan yang lainnya. Yang penting sekarang kita hindari anak itu daripada mendengarkan hal-hal yang nanti akan menimbulkan sifat buruk pada dirinya. Jadi misalnya lagu-lagu diusahakan supaya dihindarkan. Jangan sampai dia mendengar lagu-lagu. Karena anak sekarang kecil-kecil itu mungkin dengar di rumah tetangga atau yang lainnya dengar lagu, tahu-tahu pulang sudah nyanyi. Iya, lagu yang sekarang paling banyak itu ketemu pacaran dengan temannya dan yang lainnya. Itu dihindarkan. Kita cari ini dari mana dengar lagu ini. Nah, kemudian nanti kita hindari, nggak boleh ke sana lagi, nanti diperkenalkan lagu. Atau mungkin orang yang punya rumah sana diberitahu, tolong kalau anak saya ke sini nanti, jangan jangan diajari nyanyi, begitu. Nggak apa-apa, terus terang. Ini masalah agama. Jadi memang usia 3 tahun itu belum ngerti apa-apa, tapi nggak apa-apa. Kita berusaha memberikan pemahaman terus. Berikan pemahaman. Karena dia itu kadang seandainya orang tua mungkin marah mukul dia nggak ngerti apa makna pukulan ini. Kadang dipukul dia malah minta tambah lagi, pukul lagi. Dia tidak ngerti soalnya. Jadi seperti itu, jadi butuh kesabaran. Yang penting juga dihindarkan, mendengarkan lagu-lagu, khawatir nanti ditiru. Dia tidak ngerti, dia niru aja. Dia tidak tahu cinta itu apa, tidak tahu. Yang penting pokok lagunya lagu cinta, ya mengikut lagu cinta. Kalau seandainya didengarkan Al-Quran, ya dia nanti akan baca Quran, akan ngaji. Kemudian mengenai bicara kasar kepada kakek, itu paling enak kalau mau tidur, diajari aja pelan-pelan. Ya kisahnya para nabi dulu itu, mereka itu baik sama kakeknya.
Mereka tidak mencaci maki kakeknya. Allah cinta kepada dia, kepada mereka. Terus gitu aja. Seperti itu. Ya. Assalamualaikum Pak Kiai. Saya ingin tema ini sering-sering diputar karena banyak yang belum mendengar. Dan saya mau merekamnya. Syukron katsira. Wassalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas dukungannya. Jadi insyaallah nanti tema ini mudah-mudahan sering-sering diputar. Dan mudah-mudahan insyaallah banyak manfaatnya bagi semuanya. Dan kami juga mohon doa supaya istiqamah sampai seterusnya. Sampai berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Assalamualaikum. Bagaimana kalau anak kecil berkata kotor? Bolehkah dimarahi? Di kampung anak ada anak muda selalu ngajari anak kecil perkataan kotor setiap ketemu sampai hafal. Bagaimana cara menanganinya padahal ia sudah dibilangi masih tetap ngajari? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau ada anak-anak kecil suka berbicara kotor, ya diajari aja bahwa itu enggak boleh diucapkan, itu enggak benar, itu enggak baik. Kalau kamu nanti mengucapkan itu, kamu nanti akan misalnya nanti Allah marah sama kamu loh. Nanti kamu bisa masuk neraka begitu. Insyaallah mudah-mudahan anak itu mau dengar. Kemudian kalau ternyata di sebuah kampung ada anak yang suka ngajari anak-anak kecil berkata kotor. Nah, ini provokator ini perlu dipegang. Dibilangi aja itu, tolong jangan ngajari anak-anak perkataan kotor seperti itu. Kalau dia tetap ngajari juga, laporkan ke RT. Dan mudah-mudahan RT itu berfungsi dengan baik untuk ngatur ngatur masyarakat. Kalau RT nggak sanggup melaporkan ke RW, ya ini perlu RT dan RW itu ada kegunaannya. Bukan hanya ditulis di rumahnya aja RT RW, ada kegunaannya. Ngatur masyarakat. Orang yang nggak baik itu dinasehati. Kalau tidak juga, maka perlu diberi sanksi sosial. Apa sanksi sosial? Anak ini mungkin diboikot oleh orang sak kampung. Biar kapok. Diboikot sak kampung, tidak nyapa dia. Jangan disapa dia. Jangan bermuamalah dengan dia. Karena dia ngerusak anak-anak kampung. Nah itu perlu. Seperti itu. Jadi provokatornya ini, sumbernya ini perlu ditangkap. Ditangkap dan diberi masukan-masukan supaya dia tidak mengulangi perbuatannya itu. Adapun anak-anak kecil umur berapa dulu, kalau seperti umur 3, umur itu kalau dimarahi pun ya percuma mereka. Ya diberitahu saja dengan sabar. Sambil diberi ganti, kata-kata yang kotor diberi ganti, masukan-masukan yang baik sehingga yang kotor nanti teralihkan menjadi yang baik. Assalamualaikum Ustaz. Apa dampak anak yang trauma terhadap orang tua yang sering bertengkar? Bagaimana mengingatkan orang tua yang malas beribadah? Jazakumullah khairan. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini juga dampaknya buruk sekali. Jadi orang tua itu seandainya harus bertengkar, maka usahakan jangan di depan anak-anak. Di depan anak-anak itu yang mesra, tunjukkan kemesraan, tunjukkan kebersamaan. Sehingga anak itu lihat, Masya Allah, bapak dan ibu ini, Abi dan Umi mesra, rukun. Sehingga anak senang. Jadi kalau seandainya mau marah-marah, jangan di depannya anak. Nanti aja kalau tidak ada anak. Walaupun itu juga tidak menyelesaikan masalah. Sikap kasar, sikap bertengkar seperti itu. Karena anak nanti akan kecewa kepada orang tuanya. Kalau lihat orang tuanya marah. Mungkin ya, bapaknya suka marah kepada ibunya. Nanti anak ini benci kepada bapak. Bapak ini ya apa sih? Kok ibu dimarahi terus? Atau mungkin sebaliknya, ibunya yang cerewet. Nanti anaknya benci kepada ibunya. Ibu ini cerewet, bapak sudah usaha, ini ibu yang cerewet. Karena saya pernah lihat sendiri seperti itu. Seorang anak itu benci kepada ibunya. Ibu saya ini memang, ya Allah. Karena mereka sering bertengkar di depannya anak-anak. Jadi dampak kejiwaannya buruk sekali, kasihan anak-anak. Sumpek itu, lihat ibunya dan bapaknya tukaran terus, bertengkar terus seperti itu. Kemudian bagaimana cara mengingatkan orang tua yang malas ibadah? Diingatkan aja, mungkin cara yang terbaik itu bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Dengan cara yang baik, dengan memberi iming-imingan kebaikan-kebaikan atau juga ancaman-ancaman. Yang penting pokok cara menyampaikannya itu yang enak. Bahwa bapak atau ibu nanti kalau melakukan ini akan mendapatkan ini dan itu, kehidupan yang baik dunia akhirat. Kalau tidak nanti akan sengsara dunia akhirat dan seterusnya. Seperti itu. Atau juga kalau tidak bisa maka perlu dialog. Ada apa masalahnya ini kok sampai seperti ini. Itu namanya mujadalah billati hiya ahsan. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana membekali seorang ibu sehingga dapat menjadi contoh yang baik untuk anak-anaknya? Jazakumullah khairan.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi cara membekali ya seorang ibu, ya berarti ibu ini harus mengikut pengajian, mengikuti majelis taklim. Dan kalau ikut majelis taklim itu dicatat. Kalau guru ngomong, ustadznya ngomong dicatat. Sehingga nanti ilmu yang didapatkan di majelis taklim itu bisa ditransfer kepada keluarganya. Untuk suaminya, untuk anaknya. Penting sekali. Bagaimana mungkin seorang ibu bisa cerita Nabi Muhammad kepada anak-anaknya kalau ibu ini tidak tahu sirahnya Nabi Muhammad? Bagaimana supaya tahu? Ya mengikuti pengajian sirah Nabi Muhammad. Dicatat. Dicatat. Kalau nggak dicatat nanti ilmunya hilang. Jadi pengajian kalau nggak dicatat ilmunya hilang. Karena ilmu itu sama dengan berburu. Kalau kita dapat binatang buruan kita ikat. Kalau kita nggak kita ikat lepas lagi dia nanti. Kemudian misalnya ibu ini kepingin menceritakan kepadanya tentang sahabat. Ya hadiri majelis taklim yang bercerita tentang sahabat. Dicatat. Nah, di rumah ceritakan kepada anak-anak. Misalnya ibu ini kepingin menanamkan kepada anaknya tauhid. Maka hadiri majelis taklim tentang tauhid. Sehingga ilmu bisa ditransfer kepada anak-anak. Karena orang yang tidak memiliki, dia tidak bisa memberi. Faqidus syai' la yu'ti. Yang tidak memiliki sesuatu, dia tidak akan bisa memberikan sesuatu. Jadi orang tua harus belajar. Qu anfusakum wa ahlikum nara. At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi para orang tua wajib belajar. Juga menyuruh anaknya untuk belajar. Para orang tua mengerjakan kebaikan. Menyuruh anaknya mengerjakan kebaikan. Para orang tua meninggalkan keburukan. Menyuruh anaknya meninggalkan keburukan. Jadi ibda' binafsik dimulai dari diri sendiri. Assalamualaikum Ustaz yang dimuliakan Allah. Bagaimana menasihati anak usia 5 tahun biar tidak meweli atau jawab aja waktu dinasihati padahal orang tuanya tidak begitu. Syukran. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya, semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang itu ya, anak-anak seperti itu usia 5 tahun. Ya pokoknya usia-usia seperti ini butuh kesabaran yang lebih. Kesabaran yang lebih. Kemudian kalau seandainya orang tuanya itu sebenarnya enggak meweli ya. Tapi anaknya kok meweli. Nah, mungkin dari lingkungan yang lainnya, mungkin dari lingkungan ibunya atau lingkungan bapaknya atau mungkin dari lingkungan teman-temannya. Jadi perlu dipilihkan lingkungan yang baik sehingga anak tidak terpengaruh keburukan-keburukan yang ada di lingkungan itu. Yang jelas memang usia-usia seperti itu butuh sabar yang lebih, butuh sabar yang lebih. Kalau kita menyadari sholat aja baru diperintahkan umur 7. Berarti di bawah usia 7 itu memang ya usia lebih banyak mereka itu mengawasi, memandang, memperhatikan seperti itu. Assalamualaikum Pak Ustadz yang dirahmati Allah. Apa tindakan saya bila anak sudah sekolah di MTS negeri, ternyata ada sifat-sifat temannya yang banyak mengganggu pikirannya. Misalnya temannya minta uang, sering sekali memanggil namanya ortu bila manggil bukan namanya sendiri, dan lain-lain. Sampai anaknya punya pikiran pindah sekolah yang ada pondoknya. Padahal sebelum masuk di MTS sudah tak kasih masukan di pondok saja. Anaknya masih kelas 1 MTS. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya, semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini anaknya sekolah di MTS ya, Madrasah Sanawiyah kelas 1. Tapi ternyata teman-temannya itu suka memberi memberi pengaruh buruk, mengganggu pikirannya, minta-minta uang, sampai anaknya ini enggak kerasan. Apalagi juga suka menjelek-jelekan nama orang tua, minta pindah sekolah. Sebenarnya masalahnya bukan pindah sekolah. Karena yang namanya teman tidak baik di mana-mana ada. Di sanawiyah ada, di pondok pesantren di mana-mana. Teman tidak baik itu di mana-mana ada. Jadi yang lebih penting lagi sekarang itu anaknya sendiri. Anaknya sendiri diberi pemahaman yang baik bahwa temanmu yang seperti itu jangan terlalu dipikiri. Jangan kumpul dia. Kalau dia seandainya mendekati kamu untuk memberi masukan-masukan buruk, kamu hindari saja dia itu. Karena seandainya anak ini kita pindah ke pondok pesantren, apakah kita menjamin di sana temannya baik semua? Karena teman tidak baik itu ada, di mana-mana teman tidak baik itu ada. Teman yang suka minta-minta uang di mana-mana ada. Teman yang suka ganggu pikiran di mana-mana ada. Jadi anaknya diberi masukan, diberi motivasi, jangan kecil hati. Atau kalau perlu nanti ibu atau bapak ini
titip kepada gurunya, tolong Pak Guru, tolong Bu Guru, anak saya ini punya punya masalah begini-begini, tolong diperhatikan. Nah, nanti perhatian dari para guru, para ibu dan bapak guru insya Allah berpengaruh pada anak itu. Jadi begitu. Jadi masalahnya bukan pindah sekolahnya. Masalahnya adalah memberikan pemahaman kepada anak itu yang baik tentang teman-temannya. Dan mungkin juga perlu minta bantuan kepada Pak Guru dan Bu Guru agar anak ini diberi perhatian yang lebih insya Allah. Ya, saya kira mungkin cukup itu dulu yang bisa saya jawab pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan marilah kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mendengarkan doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsiran. Allahumma ihfadh auladana, Allahumma ihfadhhum wa la tadurrahum. Allahumma ihfadhhum min kulli su'in wa baliyah. Allahumma arzuqhum as-sihhah wal 'afiyah wa thabat wal istiqamah. Allahumma shfihim wa 'afihim. Allahumma hdihim ila siratikal mustaqim. Allahumma ij'alhum muti'ina lak wa li rasulik. Waj'alhum barrina lil walidain wasilina lil arham. Ya Allah, puja dan puji kami panjatkan hanya kepadamu. Curahkan salawat dan salammu kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarga Nabi Muhammad. Ya Allah, wahai yang maha menjaga, wahai yang maha memelihara, jaga dan peliharalah anak-anak kami dari segala yang membahayakan mereka, dari segala bencana yang hendak menimpa mereka. Jagalah mereka, lindungilah mereka, jadikanlah mereka sehat, walafiat, selamat dan sejahtera. Berikan kepada mereka maaf-Mu, keselamatan-Mu, kesejahteraanmu, dan jadikan mereka teguh, istiqamah, dan tegar. Ya Allah, tunjukilah anak-anak kami ke jalan-Mu yang lurus. Jadikanlah mereka taat kepadamu, taat kepada Rasul-Mu. Jadikanlah mereka berbakti kepada kedua orang tua dan menyambung tali silaturahim. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang berani menegakkan kebenaran, mengatakan yang hak adalah hak dan batil adalah batil. Jadikanlah mereka di atas kebenaran dan hindarilah mereka dari semua kebatilan. Allah nastaudi'uhumullah alladzi la tadi'u wadai'uh. Fallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Ya Allah, kami titipkan anak-anak kami kepadamu, karena titipan-titipan kepadamu tidak akan sia-sia. Ya Allah, jagalah anak-anak kami, Engkau adalah sebaik-baik penjaga. Wahai yang maha penyayang di antara para penyayang. Kumpulkanlah kami dengan anak-anak kami semuanya, Ya Allah, di syurga-Mu nanti, di sisi-Mu, Ya Allah, bersama-sama Rasul-Mu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Kami mohon kepadamu ya Allah husnul khatimah, akhir umur yang baik. Kami berlindung kepadamu daripada akhir umur yang buruk. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum